Lalu siapa yang bakal jadi lawan Anies di Pilkada Jakarta? Apakah rematch Anies Ahok kembali terjadi atau ada lawan tanding lain bagi Anies di Pilgub Jakarta tahun ini? Kita bahas bersama politisi Partai Nasdem Wibi Andrido, kemudian politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Siti Zuhro selaku pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Bang Wibi, saya ke Anda dulu. Pak Hermawi sempat bilang Pak Anies diberi kebebasan sepenuhnya menentukan wakil dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Lah kok dilarang, katanya bebas memilih. Jadi apa alasannya itu, Bang? Jadi memang kemarin itu Pak Surya mengadakan rapat ya. Rapat juga dihadiri juga oleh kita dari DPW Jakarta. Di situ beliau memutuskan untuk segera memberikan usungan kepada Bapak Anies Baswedan. Dan di situ publik sudah mendengar ya bahwa ada satu syarat ya, bahwa wakilnya jangan dari Nasdem. Sebenarnya kalau kita melihat dari komunikasi yang disampaikan Pak Surya itu, Pak Surya ini ingin memberikan kebebasan kepada Bapak Anies untuk bisa menilai dan mencari pasangannya tanpa ada beban apapun. Nasdem ini tidak ingin memberikan handicap apapun kepada Pak Anies. Dan juga itu adalah bagian daripada ruang komunikasi juga. Karena Nasdem paham bahwa untuk membangun Jakarta ini nggak bisa sendirian. Kalau hanya Nasdem sendiri saja, atau mungkin ada PKS sendiri saja, nampaknya agak berat. Tapi bagaimana dengan apa yang diberikan oleh Nasdem ini, privilege yang diberikan Nasdem kepada Bapak Anies ini, membuat Bapak Anies mudah berkomunikasi dengan calon-calon mitra koalisi. Misalnya komunikasi dengan Bang Ariza sebagai ketua partai di Gerindra, dengan mungkin dari teman-teman PDI Perjuangan, atau teman manapun yang ada di Jakarta. Itulah kenapa Pak Surya memberikan hal tersebut kepada Bapak Anies Baswedan. Jadi masih membuka diri untuk koalisi, terutama di koalisi Indonesia Maju yang sekarang belum menentukan sikap sampai dengan saat ini. Siapa yang mau diusung dari calon gubernur dan calon wakil gubernur ya? Buat Nasdem itu tidak masalah? Tentu itu sangat amat baik ya kalau kita ini melihat bahwa Pilkada Jakarta ini bukan lagi turunan daripada Pilpres kemarin. Pilkada Jakarta ini adalah tersendiri. Bahwa hari ini kota Jakarta yang nantinya menuju kota global ini harus dibangun bersama-sama. Karena tanpa ada kebersamaan itu, tanpa ada rasa persatuan di antara kita, rasanya agak sulit untuk kita Jakarta ini menuju kota global. Mungkin kemarin juga ramai disampaikan, untuk membangun Jakarta menjadi kota global itu membutuhkan dana kurang lebih 600 triliun. Bayangkan 600 triliun, APBD Jakarta 83 triliun itu tidak akan cukup untuk bisa membangun Jakarta menuju kota global. Jadi memang yang dibutuhkan adalah kolaborasi dari seluruh pihak untuk membangun Jakarta ke depan. Oke, Pak Riza, ini ada pernyataan juga dari Pak Wibi bahwa ya silakan saja untuk buka komunikasi seluas-luasnya buat Pak Anies, termasuk ke kubunya Koalisi Indonesia Maju. Apakah nama Anies ini di Kim juga akan dipertimbangkan lagi buat diusung? Audionya masih ditutup Pak Riza, mohon maaf. Yang pertama, setiap partai selalu ingin kader-kader terbaiknya tampil dalam kontestasi politik. Apakah di Pilpres, di Pilgub, Pilwakot, maupun Pil Wali Kota Bupati di seluruh Indonesia. Yang kedua, selain itu, partai ingin pasangan calon yang diusung bisa memenangkan Pilpres maupun Pilkada. Yang keempat, partai juga akan realistis ya, dalam setiap kontestasi politik, apakah pasangan calon yang diusung dari kader maupun non-kader itu kira-kira dapat memenangkan kontestasi politik atau tidak. Jadi untuk DKI Jakarta, ya, sampai hari ini Partai Gerindra masih mengusulkan atau mendukung Ridwan Kamil untuk tampil di Jakarta. Karena memang yang pertama, Ridwan Kamil memiliki segudang prestasi dan juga Gubernur Jawa Barat sebelumnya memiliki popularitas dan elektabilitas juga yang baik, dan juga Kang Emil ini juga memang diberi surat tugas atau diusulkan oleh Partai Golkar di Jakarta maupun di Jawa Barat. Atas dasar banyak hal, Partai Gerindra tidak bermaksud mendahului Partai Golkar
tapi memberikan saran masukan agar Ridwan Kamil bisa diusung di DKI Jakarta. Oke, tapi kan Tentu dari kami segi menghormati. koalisinya, sorry saya potong Pak Riza, karena kan dari koalisi sempat berkomitmen akan membahas ini bersama-sama di Partai Koalisi Indonesia Maju, siapa yang bakal diusung di Jakarta dan juga daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Kenapa kok sampai sekarang belum ada hasil dari musyawarah itu? Kok lama sekali mengeluarkan nama itu di Kim? Partai-partai politik itu di pemilu pilkada serentak ini kan tidak kurang dari 545 pilkada. Setiap partai secara bertahap menyampaikan beberapa kader terbaiknya atau pasangan calon yang direkomendasikan. Ya, kita lihat partai-partai sudah mulai mengumumkan, kemarin Gerindra juga mengumumkan 6 calon gubernur di Indonesia dari 6 provinsi, sebelumnya juga 10 dan seterusnya. Semua partai mulai secara bertahap mengusulkan. Memang ada beberapa provinsi atau kabupaten yang dianggap penting dan strategis dan perlu pembahasan lebih dalam, lebih detail. Kami terus mendialogkan, mendiskusikan dengan partai-partai koalisi di Kim maupun dengan partai di luar Kim. Jadi saya kira memang ada beberapa daerah terutama di Jawa yang belum diputuskan bersama, yang sudah kan di Jawa Timur, ya. Kemudian di Banten kita masing-masing mengusulkan, kemudian di Jawa Tengah, Gerindra kemarin baru mengusulkan, Pak Lutfi, mungkin partai-partai juga akan segera menyusul, ada yang sudah dibahas dengan Kim. Dan di Jakarta, di Jawa Barat termasuk yang belum, mudah-mudahan nanti ini masih ada waktu lebih dari 1 bulan ya, waktu yang cukup 1 bulan 1 minggu ini waktu yang cukup bagi partai-partai untuk nanti memutuskan bersama-sama siapa yang akan diusung. Baik, Bu Wi, nama Anies versus RK sepertinya masih kuat untuk jadi rival atau lawan tanding di Pilkada Jakarta tahun ini. Apakah ini potensinya cukup kuat atau ada rival lain yang mungkin bisa potensial bisa melawan Anies nanti di Pilkada Jakarta menurut Anda, Bu? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Menurut saya siapa yang akan menantang Anies nanti kan gitu ya. Belajar dari pilkada sebelumnya 2017 ada 3 pasangan calon waktu itu, tiga pasangan calon. Waktu itu tidak ada incumbent, ada incumbent yaitu Pak Ahok ya gitu. Lah saat ini sebetulnya incumbentnya disela 2 tahun kemarin ya, karena tahun 2002 tidak ada tidak ada pilkada, maka 2024 Mas Anies mengikuti pilpres gitu. Jadi termasuk incumbent, apalagi mencalonkan pilpres gitu ya. Jadi menurut saya sebetulnya kalau kita analisis ini bedanya jauh banget gitu ya. Kondisi 2017 dengan 2024. Saat ini katakan Mas Anies gitu ya diunggulkan di semua katakan kalangan yang menilai bahwa Anies ini memiliki kualifikasi yang luar biasa kan gitu. Lalu siapa penantangnya? Saya khawatir malah kotak kosong. Oh ya, kenapa? Ya, kenapa begitu? Karena yang diunggulkan adalah Mas Ridwan Kamil. Lah, beliau ini sudah digadang-gadang di Jawa Tengah. Ini yang punya Mas Ridwan Kamil ini adalah Partai Golkar, bukan Gerindra kan gitu. Tentu ada hitung-hitungannya tersendiri dan sebagainya. Yang kedua, Kaisang dalam hal ini yang mau dipasangkan Mas Ridwan Kamil itu juga memilih di Jawa Tengah. Praktis tidak ada. Sementara politik ini semakin cair saya melihat. Lalu opsi-opsinya juga luar biasa, dinamikanya juga luar biasa dan tidak tertutup kemungkinan partai-partai itu kalau mau kompetisi itu tadi kan Bang Ariza mengatakan pasti akan memperhitungkan menang tidaknya kan gitu. Nah, kalau diharapkan menang biasanya pengalaman pilkada-pilkada di daerah-daerah lain itu menunjukkan bahwa sampai terjadi calon itu melawan bumbung kosong atau kotak kosong karena ternyata ya sudah partai melempar handuk, toh ini menang gitu, seperti Bu Khofifah di Jatim gitu kan. Betapa banyaknya partai-partai yang mengusung gitu dan tidak tertutup kemungkinan itu juga akan terjadi pada Mas Anies yang kemarin itu hitung-hitungannya Kim akan mendukung Mas Kamil, Ridwan Kamil, mendukung Pak Ahok, mendukung Pak Anies kan gitu. Tapi kan kita juga tidak lupa dengan nama Basuki Cahayapurnama. Di survei Litbang Kompas juga di urutan kedua secara elektabilitas, Bu.
Ya. Dan PDIP sampai dengan detik ini juga belum menyatakan sikap siapa yang mau diusung. Kemungkinan rematch antara Anies versus Ahok ini masih berpeluang terjadi atau tidak? Iya, tentu ya politik tidak bisa absolut gitu ya. Saya kan mengatakan tadi arahnya bisa jadi akan seperti itu kalau ternyata Anies ini diterima secara cair oleh lintas partai gitu, tidak hanya PKS dan Nasdem dan bahkan PKB. Ternyata mungkin untuk Golkar oke juga Anies tidak apa-apa gitu, tapi yang mengatakan menarik itu justru PDI Perjuangan gitu kan. Jadi rematch juga bisa, nanti tinggal PDI Perjuangan itu akan dengan siapa gitu ya, berkoalisinya kita kan juga menunggu gitu. Untuk di untuk di Jakarta saya melihat kan banyak partai-partai meskipun tidak masuk di parlemen di DPR RI, mereka juga masuk di DPRD Jakarta lah. Ini mungkin yang akan melengkapi gitu ya koalisi. Tapi yang saat ini koalisinya masih sangat cair. Saya melihat ini adalah kompetisi, karena pilkada itu kompetisi, maka ini adalah kompetisi semacam kepiawaian dari partai-partai. Siapa yang akan menjadi leading partainya yang akan memenangkan itu. Tahan di situ dulu Bu Wi. Bang Wibi dengan analisis Bu Wi tadi bahwa kemungkinan bisa lawan bumbung kosong dan lain sebagainya, itu gimana Anda melihatnya? Ya, kalau saya pribadi tentu tidak berharap seperti itu ya. Kita berharap dalam kontestasi pilkada ini adanya sparring partner lah. Jadi jangan lawannya itu adalah kota kosong. Karena bagaimanapun seorang pasangan calon ataupun yang mau maju dalam kontestasi itu tidak ada yang sempurna. Nah, malah dengan adanya sparring partner itu, kita bisa menemukan titik kesempurnaan itu nantinya. Jadi dalam kontestasi Jakarta, bagi saya pribadi dan juga Partai Nasdem Jakarta, bila mana idealnya harus ada calon yang juga dimajukan oleh rekan-rekan dari partai-partai politik di Jakarta. Sehingga masyarakat Jakarta mampu menilai mana gagasan yang terbaik untuk dirinya sebagai warga Jakarta. Komunikasi dengan PKB dan PDIP gimana sejauh ini? Karena kan PDIP kemarin sempat bilang, oh nama Anies menarik juga nih buat dipertimbangkan. Ya tentu kami di tataran level Jakarta, komunikasi itu berjalan sangat amat baik ya. Tapi juga pasti teman-teman di Partai PDI Perjuangan punya pertimbangan sendiri. Siapa yang paling layak untuk diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Terutama Partai PDI Perjuangan adalah partai pemenang kedua di Jakarta. Tentu mempunyai penilaian dan catatannya sendiri. Untuk PKB Jakarta, memang Ketua PKB Jakarta merupakan rekan kita di DPRD juga menyampaikan sudah kita pasti mendukung Pak Anies walaupun baru sampai keputusan di tingkat Jakarta. Hanya tinggal menunggu momentum saja katanya. Jadi kami dari Partai Nasdem hari ini dan Partai PKS yang sudah mendeklarkan dari tingkat pusat. Baik, Pak Riza, ini potensi lawan bumbung kosong dan lain sebagainya, kalau dari analisis Bu Siti Zuhro, Anda membacanya gimana? Iya, dalam pilkada memang ada yang lawan bumbung kosong, tapi sekali lagi kita tentu berharapkan dalam setiap pilkada ada kontestasi lah yang ideal. Yang ideal itu kan setiap partai dapat mengusung kader-kadernya, dan yang ideal itu pasangan sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat punya banyak pilihan dan partai juga bisa memberikan kesempatan pada kader-kader terbaiknya untuk tampil. Itu idealnya dalam setiap kontestasi. Sehingga ada jaminan bahwa Kim akan mengusung pasangan calon untuk Pilkada Jakarta nanti ya? Ya, tentunya Kim sudah menyiapkan beberapa nama, insya Allah nanti pada waktunya akan disampaikan, diumumkan, sehingga kita bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat nanti, khususnya wilayah Jakarta, untuk dapat memilih. Kapan ngumuminnya Bang? Kan itu Anies sudah punya 3 partai juga yang mengusung, kapan diumuminnya tuh? Gerindra bersama koalisi di Kim itu ada 9 partai dan ada 5 partai yang punya kursi di DPRD. Jadi tidak sulit bagi koalisi Kim untuk mengusulkan pasangan calon. Jumlah kursinya banyak sekali Kim yang ada di Jakarta. Jadi sekali lagi mari kita bersabar menunggu pada waktunya kami akan umumkan pasangan calon yang terbaik yang dapat diusulkan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Dulu 2012 Gerindra bersama PKS mengusung Jokowi Ahok menang. 2019
Gerindra bersama PKS mengusung Anies Sandi menang. Insya Allah 2024 nanti Gerindra bersama partai koalisinya siapapun nanti yang diusulkan akan juga menang dalam Pilkada DKI Jakarta, insya Allah. Oke, Bu Siti Zuhro, dengan masih wait and see dari partai-partai ini, terakhir singkat saja ya Bu, dari Anies diserahkan sepenuhnya nama-nama pasangannya kepada Anies secara langsung, kemudian dari Kim masih belum mengumumkan. Ini wait and see buat nunggu apa sebetulnya? Singkat saja Bu. Wait and see menunggu apa, timing itu perlu ya, momen itu perlu dalam politik, maka ketika itu diumumkan itu dapat gitu loh, poinnya gitu. Lah tentu ini poin ini yang sambil tentu ya, ini sedang menggodok gitu, siapa yang paling tepat, apakah tetap dengan PKS atau usulan lain, karena ini sebetulnya masih membuka. Mas Anies kepingin sebanyak mungkin partai bergabung gitu ya, karena program-program itu tidak diorientasikan untuk bentrok dengan pemerintah nasional, tidak seperti itu. Jadi ini akan menopang tentunya pemerintah nasional kalau Jakarta ini tetap membangun dan konsisten berkomitmen untuk memajukan tentu ya Jakarta meskipun bukan ibu kota. Baik, oke. Bang Wibi Andrino dari Partai Nasdem, terima kasih. Pak Mariza Patria, terima kasih. Bu Siti Zuhro dari BRIN juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya.